Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara semuanya bersuka cita berkumpul kembali di tempat ini. Sebab kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara semuanya sudah menyiapkan hati dan hidupnya untuk datang kepada Tuhan. Yang sudah menyiapkan hati dan hidupnya untuk Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Muliakan kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus.
dari segalanya Bapa. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu baru setiap hari bagi kami. Kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan bersama-sama ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Bapa beribadah kepadamu, bersekutu denganmu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Bapa, dan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan, memenuhkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga Bapa, setiap kami semuanya Bapa mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pemulihan, pembaruan, perubahan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa mujizat Tuhan dilimpahkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang membebaskan roh kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara semuanya, mari semuanya sama-sama kita tersenyum buat Tuhan. Haleluya. Semuanya bisa tersenyum. Sesuatu yang tidak membayar apapun kita bisa berikan buat Tuhan. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan, buat kanan kirinya. Berikan senyum yang terbaik, iya. Kalau sudah tersenyum semuanya kelihatan cantik dan ganteng ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang semuanya berikan salam sebanyak-banyaknya. Keluar dari kursi saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang menggenapi janjinya atas kita. Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, ajak kanan kirimu. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Bertepuk tangan di atas kepala. Dalam pujian bernyanyilah segenap. Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, situ Tuhan ada, amin. Haleluya, kita lebih dari 2-3 orang.
dan Tuhan sudah hadir di sini. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan firman terangi jalanku. So dia Yesus Tuhan adalah firman bagi kita. Firman terangi jalanku. Perisai mandi setiap waktu. Lindungiku dari, katakan pada kanan kirimu, tak ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semuanya nyatakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebas. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan.
Engkau ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau dimasyurkan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terlebih lagi di masa muda kami ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Anugerah Tuhan luar biasa. Biarlah pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik kami Tuhan, khususnya bagi setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus, biar itu jadi atas mereka semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini mereka akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Roh pengertian itu mengalirlah bagi setiap umat Tuhan. Mereka membukakan hati, mereka mengerti akan firman-Mu, mereka menerimanya Tuhan. Mereka dikuatkan dan diteguhkan. Mereka diperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik sorga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan waktu ini gak pada akhirnya. Biar hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan, pengganggu pengacau pikiran mengembara, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami usirkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami bersyukur, kami percaya roh Tuhan sudah bekerja atas setiap kami Tuhan. Terlebih bagi setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Mungkin Oren bisa ke sini aja dekat, ini aja dekat Rifan. Iya. Haleluya, biar dekat ya. Semakin kenal, makanya semakin sayang satu dengan lainnya ya. Satu dalam tubuh Kristus. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Saya percaya kita mau konsentrasi, kita mau fokus ya. Dengan firman Tuhan ini kita akan belajar, ini yang kedua ya. 2 minggu yang lalu saudara, karena minggu Sabtu yang lalu, nah yaitu mengenai beriman ya. Haleluya, bagaimana nah bangsa Israel nah keluar ya dari perbudakan Mesir, saudara, akan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oh luar biasa ya. Kita juga saat ini lagi di dalam perjalanan ya untuk menuju tanah Kanaan surgawi, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara, selama-lamanya. Ya saat ini, nah kita masih ada di bumi, tentu perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan ya, supaya bisa tetap kuat teguh hidup di dalam Tuhan dan bisa menjalani kehidupannya. Nah ya, tidak ada yang berhenti, bahkan tidak ada yang mengundurkan diri, tidak ada yang meninggalkan jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan ya, tapi semuanya berjalan nah bersama-sama dengan Tuhan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal ya. Walaupun dalam perjalanan itu banyak hal yang saudara temui, iya kan? Banyak hal seperti nah saudara ya, mau jalan ke sini kan pasti ada halangan-halangannya ya. Ada saudara harus berhenti, harus hati-hati, enggak selamanya jalan itu mulus kan. Haleluya, nanti ketemu lampu merah, harus berhenti dulu, mungkin saudara disalib, saudara harus hati-hati supaya tidak mengalami kecelakaan. Nah ya, nah sehingga semuanya bisa sampai di sini. Haleluya. Nah ya, jadi pasti ada tantangannya tadi ya dalam perjalanan, walaupun nah perjalanannya mungkin tidak begitu jauh, tapi pasti ada saudara ya, tantangannya, ada kendala-kendalanya ya. Oleh sebab itu saudara berhati-hati, tetap mengikuti nah jalan ya untuk menuju ke sini, makanya nah setiap saudara bisa sampai. Puji nama Tuhan lah ya. Nah saat ini kita secara rohani sedang di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah ya, menuju tanah Kanaan
mana surgawi saudara ya, sorga yang kekal untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah di dalam perjalanan tersebut tentu banyak hal yang saudara hadapi, terlebih lagi saudara yang masih pemuda-pemudi ya. Jadi apa yang menjadi pegangan pemuda-pemudi? Yaitu firman Tuhan seperti dikatakan dari Amsal 7 ayat 1 sampai 3 ya. Semuanya baca firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Haleluya. Haleluya. 1, 2 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Nah seperti 2 minggu yang lalu, nah saudara sudah menerima kebenaran firman Tuhan sebagian. Nah ya, kita akan teruskan. Nah ini adalah nasihat. Nah ya, nasihat saudara kepada anak-anak Tuhan tentunya. Karena dikatakan berpegang pada perkataan dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, jadi ini nasihat. Nah terlebih lagi kepada anak-anak Tuhan, kepada pemuda-pemudi. Bagaimana supaya nanti pemuda-pemudi itu bisa hidup ya. Tidak hanya sekedar hidup saudara ya, tapi hidup nah menurut rencana, menurut yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap pemuda-pemudi, bagi setiap anak-anak Tuhan ya. Jadi ada rencana atau ada rancangan. Nah bagi setiap saudara yang sudah Tuhan tetapkan, nah agar hidup saudara itu tidak hanya sekedar hidup saja, tapi benar-benar hidup berkualitas seperti yang Tuhan kendaki. Walaupun saudara masih muda atau mungkin nah latar belakangnya ya biasa-biasa saja saudara ya, atau saudara banyak ya, yang melebihi daripada kehidupan saudara. Tapi satu hal saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara sudah di dalam Tuhan, nah ini tadi ya, tentu Tuhan punya kehendak yang luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi nasihat ini, hai anakku dikatakan ya, bagi setiap kita, bagi setiap saudara pribadi lepas pribadi. Apa nasihat daripada Amsal ini? Dikatakan berpeganglah pada perkataanku. Ya, berpeganglah kepada perkataanku, bukan perkataan manusia, bukan perkataan maksudnya saudara orang-orang yang di luar Tuhan, bukan perkataan nah ini ya dunia atau lingkungan atau situasi yang sedang saudara hadapi. Kalau itu saudara pegang nanti, nah kerap sekali itu saudara bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kerap sekali itu bertolak belakang dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah kalau itu saudara pegang, yang membuat hidup saudara nanti jadi galau. Ya, membuat hidup saudara bisa jadi tawar hati, jadi putus asa. Lu bagaimana ya hidup ini ya? Bagaimana selanjutnya? Apakah aku bisa berhasil? Apakah aku bisa menyelesaikan studiku, perkuliahanku? Apakah aku bisa menjalani hidup ini? Apakah aku bisa terus untuk mengerjakan pekerjaanku? Nah ya, bagaimana masa depanku nanti? Aduh, bagaimana ini? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu bisa saja terjadi nah bagi setiap saudara. Tapi satu hal, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi yang kita pegang itu adalah perkataan. Bahkan dikatakan simpanlah perintahku juga di dalam hatimu. Ya, jadi di sini nah ya dikatakan harus ada kita pegang. Harus ada kita pegang saudara yang kita andalkan. Nah ya, kita berpegang kepada apa yang bisa kita andalkan, kepada apa yang bisa kita harapkan, kepada apa yang pasti saudara. Nah ya, dalam hidup kita sehingga membuat kita menjadi apa? Ini ya, menjadi tenang. Haleluya, menjadi tenang saudara ya. Karena kita punya pengharapan, karena ada yang kita pegang, yaitu apa saudara? Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah dikatakan dari Mazmur 119 ayat 9 ya. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah ya, kita baca saja yuk Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Sampai ayat 11 ya. Yuk, mari saudara ingat firman Tuhan ini. Ini berbicara tentang orang muda.
Nah ya, jadi Tuhan suka ini kepada orang muda. Tuhan suka orang muda itu saudara penuh dengan firman Tuhan, kaya dengan firman Tuhan. Karena kalau dia kaya dengan firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, hidupnya pasti terjamin di dalam Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Selanjutnya, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ada kuasa firman Tuhan yang bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan kalau dia memiliki firman Tuhan. Amin. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele saudara. Tidak bisa kita mengabaikan dengan firman Tuhan. Apalagi kita bosan dengan firman Tuhan, jenuh dengan firman Tuhan, itu tipu daya setan. Nah ya, dalam kehidupan saudara ya membuat tidak ada pegangan dalam hidup saudara. Kalau nggak ada pegangan dalam hidup saudara, apa yang menjadi kekuatan? Nah ya, dalam hidup saudara untuk menghadapi hidup saudara tiap-tiap hari sebagai anak Tuhan loh. Haleluya. Mungkin kalau saudara tidak sebagai anak Tuhan, ini nggak perlu ya firman Tuhan ini, perlu pegangan yang lain. Ya kan? Siapa yang kuat kan itu yang menang saudara. Ya, siapa yang bisa menyikut itu yang menang. Siapa yang bisa menjatuhkan, nah saudara itu yang menang. Nah itu saudara, nah ini ya dunia di luar daripada kehidupan anak Tuhan. Tapi kan saudara sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya saudara Tuhan mau tata. Tuhan mau tata hidup saudara sebagai anak Tuhan. Yaitu apa? Berjalan di dalam kebenaran. Amin. Berjalan di dalam firman Tuhan. Berjalan di dalam perkataan Tuhan. Tuhan sangat menjamin saudara dengan firman-Nya. Ya, Tuhan sangat percaya, Tuhan sangat menjamin dengan firman-Nya. Kalau anak-anak Tuhan dikatakan ya memiliki firman Tuhan, maka dia bisa menjaga kehidupannya. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah ya, orang muda perlu saudara ya kelakuannya bersih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, pola pikirnya, hatinya saudara ya. Bahkan keinginan-keinginan hatinya itu perlu saudara itu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah ya, dengan apa saudara bisa seperti itu? Yaitu dengan firman Tuhan. Amin. Nah ya, jadi dengan firman Tuhan tadi saudara bisa mempertahankan kelakuan saudara itu bersih supaya berkenan kepada Tuhan. Karena saudara, hidup kita ini, hidup saudara, kan kita masih ada di mana saudara? Di bumi kita masih bereaksi, maksudnya saudara masih berkomunikasi atau kita masih punya komunitas ya orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Nah ya, lalu bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita? Bagaimana saudara bisa mempertahankan kehidupan saudara? Karena nanti saudara kan masuk kepada komunitas yang tidak anak-anak Tuhan. Padahal saudara harus hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan. Bagaimana saudara bisa mempertahankan? Kita tahu ya, orang-orang yang di luar Tuhan tentu pola pikirnya saudara ya tidak seturutlah dengan firman Tuhan ya. Mereka pasti punya satu strategi, ya satu saudara ya, satu kehendak atau keinginan saudara itu bisa saja bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah ya, jadi mereka mau saudara berjuang tapi dengan kemampuan, dengan kesanggupan atau dengan pengetahuan, dengan cara, dengan trik yang mereka dapatkan saudara yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ya, karena mereka tidak dalam Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan harus beda caranya. Amin. Haleluya. Nah ya, ada jaminan saudara. Ya di dalam firman Tuhan ada jaminan. Ya, di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan digenapi di bumi ini sempurna dan segera. Jadi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan saudara bersih supaya saudara jujur, ya, supaya hidup saudara benar, mengikuti aktivitas saudara benar,
Ya saudara sekolah, kuliah, bekerja dengan benar, berkenan kepada Tuhan. Nah sekeliling saudara, nah bisa saja tidak berjalan saudara dengan prosedur ya. Tetapi saudara dituntut di tengah-tengah komunitas saudara untuk hidup sebagai anak Tuhan, tidak kompromi. Ya, kalau saudara kompromi ikut berarti saudara sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa saudara, tentu hidup saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tentu tidak akan bisa berkarya dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi kita harus mengerti pola pikir saudara harus diubah. Oh saya kan anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya harus hidup sebagai anak Tuhan. Haleluya. Nah ya, dimanapun saudara berada harus dijaga nih saudara. Dengan apa saudara bisa menjaga? Dimanapun saudara berada hidup sebagai anak Tuhan, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi pemuda-pemudi harus memiliki firman Tuhan. Harus memiliki, tidak hanya memiliki, tapi harus kaya dengan firman Tuhan. Katakan, saya harus kaya dengan firman Tuhan. Saya harus memiliki firman Tuhan. Hati saya harus menyimpan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya firman Tuhan ini digenapi. Saya percaya saudara ya, ada kerinduan dalam hidup saudara untuk hidup dalam Tuhan, untuk berkenan, hidup di dalam Tuhan ya, untuk menyenangkan Tuhan. Nah itu kerinduan itu bisa terlaksana, bisa jadi dalam hidup saudara ini tadi, yaitu harus diisi. Hidup saudara harus diisi dengan firman Tuhan. Ya, harus diisi dengan firman Tuhan. Nah ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kalau hidup saudara, hati saudara diisi dengan firman Tuhan itu bekerja loh dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi tidak hanya sekedar diketahui, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dikatakan, ya. Firman Tuhan itu kan hidup. Amin. Kalau hidup, nah firman Tuhan itu akan bekerja seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Haleluya. Karena dia hidup sebagaimana saudara hidup. Ya kan? Makanya saudara bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja. Nah karena hidup saudara, kalau mati tentu saudara tidak di sini tempatnya. Haleluya. Tempatnya saudara pasti lain. Tapi kalau saudara hidup, saudara bisa berjalan, bisa sampai ke sini. Amin. Nah ya, nah saudara yang kasih nama Yesus, jadi banyak hal yang saudara kerjakan. Jadi firman Tuhan ini hidup. Kalau saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Menjamin hidup saudara sehingga saudara tenang, damai saudara, ada kepastian. Nah ya, kalaupun saudara lihat dengan kasat mata, nah sedang terjadi dalam hidup saudara sesuatu yang gak baik. Nah ya, tetapi saudara karena ada firman Tuhan tadi, ada jaminan, kepastian dalam hidup saudara bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik saudara. Amin. Haleluya. Nah bersama-sama, nah dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman Tuhan, saudara bisa jalani hidup ini. Amin. Jadi pemuda-pemudi, nah ya, saudara harus berkomitmen, ya. Itu harus dari hati saudara ini sendiri ya. Harus punya kerinduan saudara. Nah ya, bahwa saudara itu mengerti ya betapa pentingnya, betapa perlunya mengisi hidup itu dengan firman Tuhan. Nah itu harus ada dari hati saudara sendiri, didorong dari hati saudara sehingga saudara nah ya akan membuka Alkitab dan saudara akan bacanya. Haleluya. Tidak hanya pada saat ibadah ini saja. Nah saudara dengarkan firman Tuhan. Nah itu terlalu ini saudara ya. Nanti terlalu sedikit sekali nanti ya. Nah perlengkapan hidup saudara dengan firman Tuhan. Nah ya. Jadi harus tiap-tiap hari. Haleluya. Oke lah. Kemudian dikatakan dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Amin. Jadilah ya bagi setiap pemuda-pemudi, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu.
dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Nah, jadi ada jaminan saudara, setiap anak-anak Tuhan yang memiliki firman Tuhan, dia tidak akan berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Dosa itu menjadi penghalang ya hubungan kita, hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, kan itu dikatakan kitab Yesaya 59 kan? Nah, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar, tapi ada jurang pemisah. Ya, jurang pemisah saudara antara manusia dengan Tuhan itu apa? Dosa dan kejahatan. Sehingga saudara, dia datang kepada Tuhan itu penghalang. Tidak akan sampai saudara, doanya tentu tidak akan sampai kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, ini tadi, maka ya saudara tidak akan berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ya, bekerja dalam hidup saudara. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan. 2 minggu yang lalu kita ada sebutkan berapa firman Tuhan? Ada berapa firman Tuhan yang disebutkan? Ada 10 atau lebih? Ada 10 ya? Semua sudah disimpan di dalam hatinya? Sudah memiliki 10 firman Tuhan tersebut? Atau diabaikan begitu saja? Jangan saudara, harus kaya, harus bertambah-tambah. Haleluya. Oke, yang pertama kemarin apa? Amsal 1 ayat 7. Apa isinya Amsal 1 ayat 7? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang muda harus tahu itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi harus memiliki takut akan Tuhan. Itu kunci, ya. Kunci atau dasar bagi anak-anak Tuhan, bagi pemuda-pemudi, harus takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, ini tadi ya, saudara pasti akan terhindar untuk berbuat enggak benar, pasti saudara. Ya. Kemudian yang kedua apa? 1 Korintus 3:16. Ya. Iya, Riko ya. Ya, apa dikatakan? 1 Korintus 3:16 sampai 17, tubuhmu adalah iya. Maka Allah akan membinasakan kamu. Haleluya. Sudah ada waktunya loh saudara, berapa minggu itu? Kenapa kok ini? Ya, kok bingung-bingung? Oke, itu masih yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga. Ini Matius 6:3, jangan ada di layar dulu. Masa Matius 6 ayat 33? Yuk Matius 6 ayat 33. Dahulu kerajaan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Harus ada di hati supaya dikeluarkan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan iya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, apa yang keempat? Iya, Roma 12 ayat 11, jangan ada di layar. Ini sudah selalu luar biasa. Roma 12 ayat 11 apa dikatakan? Oh haleluya, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Iya, apa isinya? Paling singkat. Iya, tetaplah berdoa ya. Katakan dulu kepada kiri kanan, kiri dan kanannya, tetap berdoa ya. Ayo. Lo jangan malu-malu. Ya, jangan ini saudara, maksudnya enggan ya. Gak apa-apa, diucapkan dulu supaya dikerjakan. Haleluya. Kemudian keberapa sekarang? Keenam. 6 apa? Mazmur 119 ayat 105, jangan ada di layar. Isinya apa? Firman-Mu adalah iya, puji nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini saudara, banyak sekali berbicara tentang firman
Tuhan. Nah ya, betapa anak-anak Tuhan itu harus memiliki firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah supaya kita tidak dalam kegelapan. Kalaupun saudara lagi kalut, tapi kalau ada firman Tuhan hidup saudara pasti tetap terang. Haleluya. Nah sekarang keberapa? Ke-8 ya? Hah? Ke-7. 7 apa? Matius 11 ayat 28. Apa isinya? Marilah. Ya, itu aja, belajarlah kepadaku. Enggak, sampai itu aja. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang ke-8. Filipi 4 ayat 4. Apa isinya? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Haleluya. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kemudian keberapa sekarang? Ke-9. Yohanes 15 ayat 16. Berhenti dulu, coba dari prianya dulu. Yohanes 15 ayat 16. Yuk, ya sudah luar biasa, itu sering itu disampaikan. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2 ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk diingat dulu, diintip. Sekarang yuk wanitanya, Yohanes 15 ayat 16. 1, 2 ya. Bukan. Supaya kamu pergi. Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, sekarang yuk prianya. Yohanes 15 ayat 16, 1, 2 ya. Ayo pria, yuk. Prianya Tuhan, pria sejati. Yuk Yohanes pasal 15 ayat 16, 1, 2 ya. Yuk. Tuhan Yesus baik. Bukan kamu yang, iya, tetapi, nah yuk teruskan. Kemudian, yuk. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan supaya kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita buat nanti kuis ya. Firman Tuhan. Haleluya. Nah ya. Nanti kalau ada perlombaan GK Immanuel se-Indonesia, nah saudara bisa nanti dikirim ke sana. Ya ini perlu ini, harus kaya dengan firman Tuhan kan ini saudara. Berbicara tentang firman Tuhan ini semuanya. Nah ya, jadi Tuhan gak mau anak-anak Tuhan itu miskin dengan firman Tuhan ya. Jangan hanya pikirannya kaya dengan duit terus. Nah ya, bagaimana ya supaya dompetku, supaya ATM-ku atau nomor rekeningku bertambah. Tapi gak pernah berpikir ya bagaimana ya supaya hidupku kaya dengan firman Tuhan ya, bertambah-tambah dengan firman Tuhan. Harusnya ada pola pikir seperti itu, haleluya. Nah supaya saudara pun mau memperlengkapi diri. Tapi kalau terus uang saja saudara ya. Nah kalau begitu saja, nah tentu saudara tidak akan ini ya. Tidak akan mau memperlengkapi dengan firman Tuhan. Satu lagi tadi ya, yang ke-10. Yohanes 14 ayat 6, yuk dari wanitanya dahulu. 1, 2 ya. Oh puji nama Tuhan, berarti wanita ini 10-10 bisa ini. Yuk sekarang prianya. Prianya Yohanes 14 ayat 6, 1, 2 ya. Bersahati dulu, bersahati. Yuk bersahati. Yuk bersahati. Yohanes 14 ayat 6. Sekali lagi yuk bersahati yuk. Bersahati. 1, 2 ya.
Oh haleluya, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ini lagi ya, diperlengkapi lagi ya, itu sudah 10 loh. Nah 10 saudara tambahkan lagi kaya saudara dengan firman Tuhan. Hidup saudara pasti terjamin. Karena saya percaya kalau saudara memiliki firman Tuhan itu gak berdiam. Firman Tuhan itu bekerja. Haleluya. Kan sudah dikatakan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu iman tadi. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus ya. Jadi saudara anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi yang beriman. Amin. Haleluya. Yang beriman untuk menjalani hidup saudara tiap-tiap hari. Seperti bangsa Israel tadi untuk melewati laut Teberau tadi saudara. Bahkan untuk menghadapi setiap bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka saudara. Ya, mereka berjalan dengan iman. Haleluya. Semuanya bisa dilewatin. Nah ya, begitu juga pemuda-pemudi harus memiliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Memberikan iman bagi saudara. Kalau saudara beriman coba, apa yang gak bisa saudara lewati? Apa yang gak bisa saudara lalui? Apa yang gak bisa saudara lampaui? Kemalasan kah? Ya, pergaulan-pergaulan gak baik bisa saudara lampaui hal tersebut. Haleluya. Godaan-godaan ini ya dunia maya tadi saudara. Nah itu bisa saudara lampaui. Ya, haleluya. Supaya saudara ada waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk apa? Memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya saudara, ayo kaya dengan firman Tuhan. Nah ya, ini enggak kebetulan ini kita Mazmur ini menuliskan. Kenapa dikatakan dengan apakah seorang muda? Kenapa enggak dituliskan dengan apakah seorang anak Tuhan? Kalau anak Tuhan kan berarti ada muda, ada yang tua ya. Ini kan tapi berbicara tentang apa saudara? Orang muda. Ya, berbicara tentang orang muda dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Enggak ada yang lain. Selain apa saudara? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi firman Tuhan ini tadi saudara, perkataan Tuhan tadi itu menjadi pegangan dalam hidupmu. Amin. Menjadi pegangan dalam hidupmu. Haleluya. Dan pegangan itu saudara itu kuat, teguh, tidak akan tergoyahkan. Ya, dijamin saudara. Ya, memberikan ketenangan, memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan. Tapi kalau saudara berpegang dengan prinsip-prinsip hidup saudara, itu tidak akan menjamin hidupmu nanti berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8 dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh luar biasa saudara. Ya, luar biasa Tuhan memberikan firman-Nya pada anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu berhasil dan beruntung. Ya, diberikan jalan, ini anakku jalannya. Ayo, ini jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat, jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana saudara memperkatakan firman Tuhan? Kalau hidup saudara, hati saudara kosong dengan firman Tuhan. Yang keluar nanti apa? Ya perkataan-perkataan yang saudara dapatkan dari dunia ini. Yang gak membangun, yang menjatuhkan, yang meruntuhkan. Membuat saudara tawar hati, membuat saudara putus asa tentang hidup saudara, tentang masa depan saudara. Aduh gak ada pengharapan. Karena gak ada saudara firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup saudara. Tapi yang ada nanti dalam hidup saudara yaitu apa yang dikatakan dunia. Oh dunia sekarang sulit. Ya. Persaingannya ketat.
Nah, nanti itu saja yang saudara dengar. Aduh, hidupku ini bagaimana ya? Pas-pasan. Sementara saudara lihat nanti teman saudara, wah, hidupnya saudara berkelimpahan secara materi, nggak hanya pas-pasan. Lalu saudara kok nggak ada pegangan coba? Saudara nanti jadi apa? Nah, ini tadi, ya, menjadi down tadi, bisa menjadi, aduh Tuhan, bisa menjadi tawar hati untuk menjalani hidup saudara. Padahal saudara masih muda, masih panjang perjalanan saudara. Saudara lihat nanti, ya kiri kanan teman saudara, oh dia pintar, ya, dia pintar, IQ-nya lebih daripada saudara, sekali dijelaskan dia bisa. Nah saudara mungkin pas-pasan, tetapi saudara ada jaminan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, nah justru itulah saudara ya. Makanya perlu apa? Berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Nah firman Tuhan inilah nanti yang akan mengangkat hidup saudara. Haleluya. Nah kan banyak contoh di Alkitab saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang yang biasa. Orang-orang yang tidak terkemuka saudara. Orang-orang yang gak terkenal. Kebanyakan itu penangkap ikan, yaitu nelayan. Ya kan? Haleluya. Nah biasa, tapi kenapa itu yang dipilih Tuhan? Supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kenapa saudara dipilih Tuhan? Supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Haleluya. Terjadi perubahan, lihat murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang biasa. Bahkan firman Tuhan menuliskan loh dari 1 Korintus 1 tadi. Ya, 1 Korintus 1 saudara, nanti saudara bisa baca. Orang-orang biasa, orang yang gak terkemuka. Orang yang gak terkenal, yang tidak terpandang. Itu yang dipanggil Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pintar menurut dunia ini. Ya, mungkin kita orang-orang biasa saudara ya. Tetapi saudara kita bisa menjadi luar biasa. Karena ada kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah yang mengubahkan kita saudara ya. Bahkan memberikan hikmat. Ya, memberikan hikmat bagi saudara. Ya. Nah, kalaupun saudara muda. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi mari yuk pemuda-pemudi. Saudara harus berpegang kepada firman Tuhan. Ayo, ada di hati saudara firman Tuhan, ya, yang menguatkan saudara, menjadi rema dalam hidupmu. Nah, ya, harus ada saudara. Nah, itu bekerja saat saudara membutuhkan firman Tuhan tersebut. Saat saudara memerlukan penghiburan, firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, ya, sehingga saudara tetap kuat teguh dalam Tuhan. Nah, ya, jadi hai anakku, berpeganglah kepada perkataanku. Kalau ada selama ini saudara pegang prinsip-prinsip yang saudara dapat dari lingkungan saudara, dari komunitas, atau saudara dengarlah ya, dari komunitas yang tidak di dalam Tuhan. Nah, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan saudara itu, nah yuk gantikan saudara dengan berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin ada prinsip berkata ya, nggak apa-apa, yang penting kan rajin, datang terus ini sekolah, datang terus kuliah, datang terus misalnya bekerja dan segala sesuatunya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, oke lah, puji nama Tuhan, itu baik ya. Tapi perlu yang benar, karena saudara di dalam Tuhan. Nggak cukup saudara itu saja, tapi memang harus diisi dengan firman Tuhan supaya ada pegangan saudara. Amin. Haleluya. Bisa mengalahkan dunia ini. Amin. Nah seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi kan, mereka yang menggoncangkan dunia saudara hingga saat ini kan. Nah masih tetap saudara, kehidupan mereka itu diingat, bahkan menjadi contoh hingga saat ini. Nah ya, sampai saat ini saudara. Nah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, walaupun ada satu, yaitu Yudas Iskariot ya, yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi saudara, nah ya, kan kebanyakan hidup mereka itu jadi berkat, menggoncangkan dunia, dan mereka setia sampai kepada kesudahannya. Kalaupun akhir hidup mereka nanti saudara sangat mengerikan, ya, tapi mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Sampai saat ini saudara diingat karena ditulis di Alkitab. Mereka itu orang-orang biasa, penangkap ikan, nelayan saudara. Mungkin hidup kita lebih ya daripada mereka itu. Yuk, berarti lebih banyak potensinya dalam hidup saudara untuk lebih lagi saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ya, berarti lebih besar lagi potensinya, enggak kebetulan. Nah, saudara diselamatkan Tuhan, dipanggil Tuhan di masa muda saudara.
Benar, Tuhan itu sesungguhnya punya rencana loh. Hanya saudara belum mendapatkannya. Makanya sekedar saja ikut Tuhan. Ya kan, datang ibadah, kemudian nanti pulang mungkin ke kelompok sel. Nah, kenapa saudara belum membukakan hati sesungguhnya untuk Tuhan? Tuhan, apa ya sesungguhnya ya rencanamu dalam hidupku, apa Tuhan kehendakmu? Nah, berani gak saudara sampai ke sana? Kalau berani, Tuhan akan berbicara, saudara tahu bahwa nah Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tapi kan, nah selama ini saudara belum sampai ke sana. Ya, saya dapatkan saudara belum sampai ke sana. Nah masih oke, masih saudara ikuti ibadah, mungkin sebagian melayani. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, saya percaya bukan sampai di situ kehendak Tuhan. Tidak, ya. Ada kehendak Tuhan yang luar biasa, yang besar dalam hidup saudara. Tapi itu jadi kalau saudara bukakan hati dan saudara mau mendengarkannya dan menyambutnya, makanya jadi. Tapi kalau saudara tetap menutup diri, hanya sekedar saja, nah saudara tidak akan bisa mendapatkannya. Kenapa? Nanti Tuhan berbicara, saudara nggak yakin bahwa itu dari Tuhan, bahwa itu suara Tuhan. Nah untuk sampai ke sana makanya pemuda-pemudi ayo perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Berpegang kepada firman Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuklah kita lihat yuk 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayo ya, Tuhan mengingatkan lagi melalui firman-Nya dari kitab Tesalonika ini. Ayo dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, yang saudara terima dari hamba-hamba Tuhan. Amin. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Berarti saudara mendapatkan juga dari firman Tuhan dari pada saat saudara membaca firman Tuhan, ya. Jadi nggak saja secara lisan, tapi juga secara tertulis, ya. Berarti hidup saudara tiap-tiap hari. Nah harus diisi saudara dengan firman Tuhan, yaitu dengan membacanya, ya. Nah Pak Gembala kan mengeluarkan skedul pembacaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan lah saudara bisa lihat, ya. Atau saudara abaikan begitu saja, nggak menarik ini. Nah ya, kurang menarik. Nah ya, jadi nggak di ini saudara. Nggak nggak direspon. Tapi saya percaya nggak ada seperti itulah dari antara saudara, ya. Jadi hari ini yuk mari pemuda-pemudi ya, berdiri teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ayo saudara ya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayo saudara condongkan hidup saudara ya, supaya bisa berdiri teguh dan berpegang kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Nah ya, orang dunia berpegang kepada yang lain, mereka mungkin mengandalkan mengandalkan orang-orang yang menurut mereka bisa menolong mereka. Nah ya, atau mereka mengandalkan mungkin saudara ya ini tadi ya, cari-cari inilah pesugihan atau kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi anak-anak Tuhan harus berpegang kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Karena di situ letak kemenangan dan keberhasilan saudara. Ya, di situ saudara letak kemenangan keberhasilan saudara. Haleluya. Yuk kita lihat kembali 2 Timotius 1 ayat 13. Yuk kita baca 1-2 ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, di bawah kita lebih tinggi lagi ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Nah dikatakan Paulus saudara, nah kepada Timotius. Timotius ini masih muda loh. Haleluya. Nah ya, sama ya seperti saudara juga lah masih muda ya. Jadi Paulus ini menasihati, ayo pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, ya. Karena Paulus ini memuridkan Timotius ini bagaimana supaya hidupnya juga saudara bisa paling enggak seperti
Nah Timotius memang harus seperti Yesus ya saudara. Jadi dimuridkan. Ya seperti Paulus tadi saudara ya. Dimuridkan. Makanya pegang ayo segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Ya ajaran yang sehat saudara. Haleluya. Nah membuat kita ini semakin sehat. Kalau diajari dengan firman Tuhan. Pikiran kita semakin sehat. Amin. Hati kita semakin sehat. Haleluya. Tidak akan galau saudara ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Dan lakukanlah. Ya, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Oh luar biasa. Kela puji nama Tuhan lah ya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Nah ya, firman Tuhan ini pasti bekerja mengubahkan hidup saudara. Haleluya. Oke. Dan kemudian dikatakan saudara kita kembali kepada Amsal 7 tadi 1 sampai 3. Yuk sedikit lagi ya. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Ya, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah, kita saudara kepada yang ini aja ya. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Ya, hidup saudara, hidup. Nah di dalam Tuhan, hidup seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Seperti yang Tuhan janjikan. Ya, bukan hidup seperti yang saudara ini kan inginkan, ya, atau nah bukan hidup seperti ya inilah ya saudara pesimis. Nah hidup kini apalah. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya mungkin aku bisa bekerja, aku bisa kuliah, aku bisa seperti ini saja. Wah ini sudah luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tetapi firman Tuhan berkata berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Hidup bagaimana? Hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup seperti yang Tuhan janjikan. Haleluya. Hidup seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Yang Tuhan kendaki bagi saudara pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi gak sekedar bernapas saja. Gak sekedar ada. Gak sekedar hadir. Saudara ya di rumah Tuhan ini di dalam ya ibadah ini enggak tapi ada hidup yang luar biasa karena hidup Tuhan Yesus hidupnya Tuhan ada dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya berarti kan sudah berganda saudara enggak sendiri sekarang karena ada hidupnya Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus hanya ini tadi perlu pengenalan akan Tuhan ya supaya hidupnya Tuhan itu memang bekerja dalam hidup saudara. Perlu pengenalan akan Tuhan, lebih dekat lagi, melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, sehingga Tuhan itu bisa berkarya lebih lagi dalam hidup saudara. Makanya dituliskan, yuk, Galatia 2 ayat 20. Saudara semuanya bisa, ya, hidup seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Nanya ini tadi, saudara perlu mengenal. Nah ya, perlu mengenal Tuhan, perlu mengenal jalan-jalannya Tuhan supaya saudara bisa, nah ini ya bisa mengerti dan bisa saudara ini kan ya melangkah atau hidup di dalam hidupnya Tuhan tadi sudah Tuhan tetapkan. Kita baca bersama-sama Galatia 2 ayat 20, 1-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah betapa berharganya hidup kita ini di dalam Tuhan. Yesus menyerahkan, nah ya dirinya saudara untuk kita. Untuk kita saudara ya. Yesus itu menyerahkan dirinya untuk kita. Bahkan Yesus itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Yuk katakan Yesus Kristus ada di dalam hidup saya. Ada di dalam hati saya. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk saya. Amin. Nah puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya dituliskan di Galatia ini supaya saudara juga mengetahuinya dan hidup seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Namun aku hidup ya. Namun aku hidup, saudara harus tahu ya.
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang hidup di dalam saudara. Ada Kristus loh. Ya, saudara kan sekarang Kristus kecil. Ada Kristus yang benar. Ada Kristus yang sesungguhnya di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi kalau ada Kristus yang benar, yang hidup itu ada dalam kehidupan saudara untuk apa coba? Ya untuk menemani saudara, menyertai saudara. Haleluya. Tidak hanya berdiam di dalam diri saudara, nggak berbuat apa-apa, bukan. Saudara ya. Tapi nah dia akan bekerja seturut dengan apa yang dia mau dalam hidup saudara. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus ya, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi percayai bahwa Kristus ada dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi mari hiduplah saudara dengan iman. Hiduplah saudara dengan firman Tuhan ya. Nah, isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Nah, supaya saudara lebih mengerti lagi nah apa yang menjadi kehendak Tuhan ya bagi setiap pemuda-pemudi. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kemudian yuk ayat yang terakhir saudara ya. Nanti Sabtu depan kita akan lanjutkan. Yuk Yohanes 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, inilah hidup yang Tuhan sudah tentukan bagi anak-anak Tuhan. Ya, ini saudara yang sudah Tuhan tentukan. Hidup supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tidak di dalam kekurangan. Nah, kenapa saudara masih terjadi di dalam kekurangan? Ya, maksudnya masih di dalam pas-pasan. Nah, bisa saja saudara kita belum hidup di dalam Tuhan atau belum kita biarkan sepenuhnya Tuhan itu, Kristus itu menguasai ya atau hidup di dalam kehidupan kita. Kita masih berjalan seturut dengan maunya kita, ya. Itu saudara. Nah, yang masih kita kerjakan atau lakukan. Nah, sehingga saudara, ini hidup berkelimpahan ini belum digenapi. Ya, belum digenapi saudara. Nah, jadi marilah pemuda-pemudi bagaimana supaya saudara hidup, ayo ya, berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan, ya. Jangan abaikan atau yang anggap remeh, ya. Nah, ini semuanya kembali kepada pemuda-pemudi. Kalau saudara mau berkomitmen, berkomitmen saudara mau bayar harga, mau berikan waktu, ya, untuk memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, maka apa yang Tuhan sudah tetapkan, kehidupan yang sesungguhnya yang dari Tuhan, maka itu akan jadi bagi setiap pemuda-pemudi. Haleluya, akan jadi bagi setiap saudara, ya. Karena firman Tuhan atau Tuhan sudah berjanji saudara, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya. Kelimpahan loh saudara, kelimpahan keberhasilan, kelimpahan kemenangan, kelimpahan keberuntungan. Haleluya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Nah, saudara berkelimpahan, gak biasa-biasa, berarti saudara lebih daripada yang lain. Saudara melampaui daripada yang lain karena ada Kristus di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena ada firman Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa melampaui. Saudara daripada yang lainnya. Nah, jadi biar itu jadi bagi setiap anak-anak Tuhan, mari saudara berpegang teguh dengan firman Tuhan, isi hidupmu dengan firman Tuhan, kaya dengan firman Tuhan, dan berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan.
Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan. Sabtu depan kita akan lanjutkan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Yang kami pegang hanyalah janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Biarlah ini ucapan iman kami dan kami akan tindakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kita bukakan hati, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan segenap hati kita, dengan iman kita, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia. Engkau setia dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
angkat tanganmu, bukakan hatimu, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Karena hidup kita juga isi dengan firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau setia bagi setiap kami, Engkau setia Amin. bagi setiap umatmu. Engkau setia bagi pemuda-pemudi remaja Amin. ini Tuhan. Untuk itu umatmu juga setia kepadamu Bapa Amin. yang baik dari sorga. Mereka mau berjalan bersama-sama denganmu Tuhan. Oleh sebab itu mereka akan isi, mereka akan perlengkapi hidup mereka dengan perkataan, dengan kebenaranmu. Amin. Mereka berpegang teguh Tuhan Yesus kepada kebenaran firman-Mu, tidak akan tergoyahkan oleh apapun yang mereka Amin. hadapi. Mereka tetap percaya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Amin. berkuasa menggenapi firman-Mu, menggenapi perkataan-Mu Tuhan, menggenapi kebenaran-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi setiap umat Tuhan ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah mereka suka rindu Tuhan. Bahkan mereka membukakan hatinya, berkomitmen Tuhan Yesus Amin. untuk mengisi hidup mereka dengan firman Tuhan. Jadilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, firman-Mu Tuhan Kau meteraikan menjadi milik setiap pemuda dan remaja ini. Mereka mengerjakannya, mereka melakukannya, Amin. mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, roh jahat, setan penipu, kegelapan tidak suka Dalam nama dengan Yesus. perkara-perkara roh, tidak suka dengan firman Tuhan, roh duniawi. Tinggalkan setiap pemuda-pemuda Dalam remaja, setiap nama umat Tuhan Yesus. ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tipu daya setan, tipu daya dunia, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan Roh Kudus bekerja Amin. bagi setiap Haleluya. kami, bagi setiap umat Tuhan ini. Jadilah Tuhan memimpin bawa mereka Amin. ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk. Ya pemuda-pemudi remaja, haleluya. Kita akan lanjutkan acara kita. Mari Mbak Tuning. Ya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bersukacita? Amin. Kita bersukacita, haleluya. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari bentuk kelompoknya, satu kelompok 2 orang. Nanti dibagikan topik-topik doanya. Yang dewasa menemani yang baru.
mendoakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu
puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan doa kita. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Haleluya, pengumuman kita yang pertama, besok hari adalah hari Minggu. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan pada besok hari. Haleluya. Ada 2 kali ibadah di tempat ini, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Haleluya. Mari semuanya datang beribadah, jangan sampai kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Mari kita saling mengingatkan, saling mendorong di dalam kasih. Nah, untuk ibadah pemuda-pemudi remaja hari Sabtu depan kembali di tempat ini masuk jam 6 sore. Haleluya. Mari datanglah semuanya tepat sebelum jam 6 sore. Haleluya, supaya kita mulai bersama-sama ibadah pemuda-pemudi remajanya. Haleluya. Ibadah KKR Natal kita tanggal 10 Desember tahun 2025. Haleluya, semua bersuka cita, semua bersemangat. Mari kita kerjakan untuk jiwa-jiwanya, kita persiapkan untuk kita bawa di ibadah KKR Natal kita hari Rabu tanggal 10 Desember. Haleluya. Dan juga tolong untuk undangan digitalnya untuk khususnya untuk ibadah pemuda-pemudi remaja dan juga ada untuk ibadah raya Minggu bisa kita share di media sosial kita masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan semakin berpegang teguh kepada firman-Mu Bapa, menghidupinya Tuhan, melakukannya tiap-tiap hari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan, karena firman-Mu Bapa adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan semua pemuda-pemudi remaja-Mu ini Bapa. Berkati Tuhan yang menjadi saluran berkat mereka, kedua orang tua mereka, keluarga mereka, semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa di dalam studi mereka, perkuliahan mereka, semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberikan Tuhan kelimpahan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan memberikan Tuhan persembahan kami dengan ucapan syukur Tuhan dan sukacita Tuhan karena kami mengasihi-Mu Bapa. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan kejahat setan dalam nama roh sungut-sungut menggerutu, dalam nas pelit kikir tidak ada bagian atas kami, tidak mau memberi yang terbaik, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan. Kebimbangan, keraguan tidak ada bagian atas kami di dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan memberikan persembahan kami Tuhan dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kita nyatakan pada Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Raja segala raja. Tuhan di atas segala, Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus yang sudah memberkati
ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Pujian penyembahan musik celebration sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau, bahkan kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan itu sudah menjadi milik umat Tuhan. Sebab Roh Kudus memeteraikannya, mereka mengerjakan, melakukannya Tuhan. Dan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang sorga untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian di pelayanan, di ibadah pemuda pun remaja ini. Tentu apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami sangat percaya Tuhan, Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Karena kami semakin terbeban, kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk membangun ibadah pemuda remaja ini. Dan setiap umat Tuhan, Tuhan memakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Besok hari kami akan datang ibadah, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan, dan sebentar nanti kami akan pulang. Biarlah Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tidak dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan roh jahat, setan penipu, kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, ngejar manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripadamu. Mari angkatlah kedua tanganmu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji